Oke, kalau kayak gitu aku buka kelas hari ini. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba Abi. Merhaba Abi. Merhaba Abi. Nasılsınız Abi? Ya, jadi materi kita hari ini adalah alfabe. Ya, alfabe itu ya sama aja sih kayak alfabet dalam bahasa Indonesia atau ya mirip-mirip lah gitu ya. Hanya ada beberapa yang sedikit berbeda dengan alfabet Indonesia gitu. Yaitu alfabet di dalam bahasa Turki itu ada 29 huruf ya, yang mana itu ada 8 huruf unlu ya, dan 21 huruf unsus. Unlu itu apa? Unlu itu adalah huruf vokal. Ya. Vokal, dan unsus itu adalah huruf konsonan ya. Jadi ada 21 huruf konsonan dan ada 8 huruf vokal. Jumlahnya ada 29. Kak, apa aja sih yang membedakan alfabet bahasa Turki dengan bahasa Indonesia? Nah, itu ada. Ini. Oke ya. Aku lanjut ya. Yang membedakan adalah adanya beberapa huruf yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia, di dalam alfabet bahasa Indonesia, dan ada yang dihilangkan, yaitu seperti huruf ya kan, di tempat titik ini ada yumusak G, ada sh, ada u, ada o gitu. Mana tuh? Oh, hilang. Ada u gitu ya. Ada 6 penambahan huruf. Apa aja itu? Aku catat. Aku tuliskan. Huruf-huruf penambahannya itu adalah ada 6 ya. Yaitu U, terus sh, terus yumusak G, terus O dan C. Mohon maaf ya, ini mohon di mute dulu bentar karena ribut. Oke. Oke, ya. Ini penambahannya itu ada 6 ya. Huruf-huruf penambahannya itu ada 6, yaitu E, U, Sh, yumusak G, O dan C. Ya. Nah, terus ada juga huruf yang dihapuskan ya, yang tidak ada, yaitu seperti Q, X ya, dan W. Q, X, dan W itu tidak ada dalam bahasa alfabet bahasa Turki. Ya. Jadi hanya ada A, B, J. Ini dibacanya J ya. J bukan C. Sedangkan C yang ada ekor itu baru dibaca seperti huruf C dalam bahasa Indonesia. Ini dibaca J seperti huruf J dalam bahasa Indonesia. D, E, V, G, yumusak G. Ya, kalau dia ini namanya adalah yumusak G. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam kata, dia tidak dibaca. Ya, yumusak G. Contohnya di sini ada yumusak G adalah aj. Ya, yumusak G-nya itu tidak dibaca menjadi aj. Gitu. Oke. H, E, I, J, K, L, M, N, O, U, P, R, S, Š, T, U, W, Y, Z. Ya. Z.
Jadi ini ada 29 huruf kalau kalian hitung semua. Dan yang warna hijau ini dia adalah huruf vokal. Nih, huruf vokalnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Atau di sini, dan huruf vokal itu terbagi menjadi inje dan kalen. Inje itu apa? Inje itu adalah tipis, sedangkan kalen adalah tebal. Ya. Terus sebetulnya yang unsus juga itu terbagi menjadi yumusak ya dan set. Tapi di buku ini tidak dijelaskan pembagiannya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Abi mau bertanya. Ya, silakan. Itu tadi baca yang S itu gimana tadi perbedaannya? Yang ini Perbedaannya? ini C, ini Iya. Sh. Jadi perbedaannya ini C, ini Sh. Itu seperti huruf SY dalam bahasa Indonesia atau Shin gitu dalam bahasa Arab gitu. Kalau yang ini. Ini C biasa, ini Sh gitu. Ada desisnya gitu. Ya, seperti dalam bahasa Indonesia itu penulisannya S sama Y gitu. Dibacanya Kalau ini. U yang titik juga gimana, Abi? Biasa aja, Abi. Iya, ini U, ini U gitu. Agak sedikit monyong gitu. Oke. Sama juga Abi ketika dari Rijaiderim. Ya. Oke, tadi ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Kalau ada, oke silakan. Ini Abi yang apa huruf V apa V dibaca itu tuh kan apa itu benar dibacanya itu apa jelas secara jelas W gitu tah? Sebetulnya yang aku praktekkan di sini itu huruf ini adalah pengucapannya penggabungan antara dua huruf W sama V. Jadi V gitu, V ya. Jadi ini huruf ini dibaca V gitu ya. Kadang ada yang baca secara W secara jelas, ada juga yang membaca V gitu. Nah, tapi yang aku ketahui di sini adalah jadi suaranya itu emang penyamaran antara huruf W sama huruf V menjadi V gitu. Oke. Oh, berarti kayak di tengah-tengah gitu ya? Iya. Jadi makanya kenapa aku dulu pernah punya teman namanya Wahyu. Ya kan? Nama dia Wahyu. Lah, ketika ke Turki, orang Turki kan nggak ada huruf W. Jadi dia ininya menjadi Wahyu gitu. Terus seperti nama aku sendiri, Iqbal. Ya kan? Di Turki nggak ada huruf Q. Q-nya diganti sama mereka menjadi K. Iqbal gitu. Seperti itu. Terus ini Abi apa huruf J sama Z itu kayak menurut saya sih kayak hampir sama tuh dibacanya. Iya, antara J, itu perbedaannya gimana? Z itu mirip-mirip, cuma bedanya kayak desisnya doang. Kalau ini J biasa, nggak ada desis, sedangkan ini Z itu ada desisnya kecil sedikit, sedangkan ini Z itu desisnya lebih banyak, gitu. Ya. Jadi kan ini kan ada 3 gitu. Iya silakan. Kalau misal huruf X nanti ditulisnya apa di sana? Tidak ada. Tadi kan Q jadi K, terus W jadi V. Kalau misal nama kita mengandung huruf X, ditulis jadinya apa? Tidak ada sih sebetulnya ya. K sama S itu menjadi ini. K sama S. Ya. Karena tidak ada sih sebetulnya
bahasa Turki yang menggunakan huruf X itu tidak ada. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Devam Mederi Sabi. Oke. Ya. Coba yuk, aku mau minta ada yang menyebutkan A sampai Z. Yang mau silakan raise hand. Tolong raise hand ya yang mau ya. Tadi bakal aku pilih. Oke, coba ke Vivit Rahmawati. Yuk coba yuk satu dulu. A, B, G, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, U, P, R, S, T, T, U, U, W, Y, Z. Oke. Ya. Oke, itu Vivit udah bagus ya. Coba lanjut ke Nanti Pelita Rostianti. Kita coba. Tamam Abi. Oke. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, E, P, R, S, Š, T, U, U, W, Y, Z. Oke. Coba ke Kak Sela Melinda. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, U, P, R, S, Š, T, U, U, W, Y, Z. Oke. Coba sekarang kita ke Kak Asmaul Husna. Oke. Coba ini ada yang laki nggak nih? Ini Rizky Sidki laki ya? Coba yuk. Rizky Asidki. A, B, J, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, U, P, R, S, Š, T, U, U, W, Y, Z. Oke, ya. Coba Nur Wahid. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, E, I, J, K, L, M, N,
O, O, P, R, C, C, T, U, V, Y, Z. Oke. Oke ya. Terakhir ya, aku milih terakhir. Coba Wahyu Nila. A, B, B, C, D, E, F, G, Yumusha, G, H, E, I, J, K, L, M, N, O, U, P, R, S, Š, T, U, V, Y, Z. Oke, ini udah pada bagus banget ya. Istilahnya ya kalau misalkan alfabet bahasa Turki itu emang bagi kita orang Indonesia itu tidak terlalu sulit karena mirip sekali dengan alfabet bahasa Indonesia, gitu ya. Oke, tadi udah aku bahas sedikit untuk unsus sama unlu itu sebetulnya terbagi lagi, ya. Sebetulnya ada pembagian lagi. Ya, seperti di sini disebutkan unluler atau vokal itu terbagi menjadi kalen sama inje. Ya, kalen itu apa? Kalen itu berarti tebal, sedangkan inje berarti tipis. Ya, nah itu apa aja? Yaitu huruf yang kalen ada a, e, o sama u. Sedangkan yang inje itu ada e, i, u sama u. Kak, apa sih fungsinya kalen sama inje ini? Ya, sebetulnya fungsinya ini adalah untuk nanti untuk kesesuaian huruf-huruf yang ada di bahasa Turki. Ya, baik unlu ataupun unsus. Dan sebetulnya unsus ini terbagi juga menjadi dua, yang mana terbagi lagi menjadi dua lagi. Sebetulnya dari sini, dari kalen ini terbagi lagi menjadi dar kalen sama genis kalen. Terus yang inje juga terbagi menjadi dar inje sama genis inje. Ntar aku coba cari. Nih ya, coba nih aku kasih. Nah, ini kelihatan nggak web? Sekarang. Kelihatan. Nah, Kelihatan. kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke. Nah, Iya, kelihatan. sebetulnya pembagiannya itu seperti ini. Hafler. Hafler itu adalah kata huruf-huruf ya, huruf-huruf atau alfabet gitu kan. Nah, alfabet itu terbagi menjadi unlu atau sesli. Bisa ada yang nyebut unlu, ada yang nyebut sesli ya. Sesli itu berarti bersuara ya. Ya. Nah, itu adalah huruf vokal kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia. Itu ada 8, yaitu a, e, i, o, u ya, u sama u gitu. Terus yang kalen itu terbagi menjadi a, e, o, u ya. Terus terbagi lagi yang inje itu terbagi itu e, i, o, u ya. Unlu itu terbagi menjadi 2. Yang sesis juga ya atau unsus itu ada 21 huruf. Ini hurufnya B, J, C, D, V, G, Umusake, H, J, K, L, M, N, P, R, C, Š, T, V, Y, Z. Ya, ada 21 dan terbagi menjadi 2. Ya. Terbagi menjadi 2 yaitu set dan yumusak. Set itu adalah C, V, H, K, P, C, Š, T. Atau kalau mau gampang ya, kadang ini disebut dengan pestekcesahap. Itu tidak bisa, nggak bisa. Nggak bisa nih. Ya. Atau gampangnya adalah pestekcesahap. Ya.
Ya, ada 7 huruf. Ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, ada 8 huruf ya. Ada fes, tek, ce, sahab. Ya, fes, tek, ce, sahab. Ini ada 8 huruf. Nah, terus sisanya itu adalah yumusak. Yumusak, unsusler. Sisanya ya, dari Pesdek Ceshab. Nah, sebetulnya dari Pesdek Ceshab ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya kecap. Ya, huruf kecap dan sisanya. Ya. Kak, apa sih Kak fungsinya pembagian-pembagian huruf ini? Sebetulnya pembagian huruf ini menurut aku penting nggak penting. Ya. Kalian nggak perlu mengetahui apa aja sih huruf yang set, unsus, ler atau yumusak, unsus, ler. Tapi yang kalian harus ketahui adalah ketika si huruf ini ada gitu, nanti huruf selanjutnya yang sesuai adalah huruf apa gitu. Karena dalam bahasa Turki itu adalah kesesuaian huruf-hurufnya gitu. Nah, jadi ini sebetulnya penting nggak penting sih. Oke. Oke. Nih. Ya. Terus sebetulnya yang unlu harfler juga itu terbagi menjadi, itu juga sebetulnya ada pembagiannya lagi. Ya. Yaitu nah. Oh ini. Nih ya, ini. Nah, yang aku tadi bilang, dari kalen sama inje ini masing-masing terbagi menjadi genis sama dar. Ya, genis itu apa? Untuk genis kalen itu AO. Terus kalau genis inje itu EU. Kalendar ya, dar kalen itu adalah EU. Terus yang inje adalah IU. Ya. Sebetulnya ini nggak terlalu penting kalian hafal. Ada yang genis, ada yang kalen, ada yang dus, ada yang warlak gitu. Itu nggak terlalu penting itunya. Yang penting kalian mengetahui kalau misalkan bahasa Turki itu memiliki kesesuaian huruf-huruf seperti itu. Ya, ini sekarang untuk kalian ketahui aja pembagiannya secara garis besar ada kalen sama inje ya. Nanti kalen sama inje ini bakal kepake ketika sudah kesesuaian kata huruf-hurufnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini cara pembacaannya tadi ya, haflerin okusunu, okunusu itu cara pembacaannya itu kalau semuanya ditambahkan huruf E untuk huruf konsonan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan nggak semua ditambahkan huruf E. Ada yang huruf E-nya di belakang seperti M, N gitu kan. Terus F gitu kan. Nah, itu ada huruf E-nya, ada yang di belakang. Tapi kalau dalam bahasa Turki itu semuanya dibacanya ditambahkan huruf E. Gitu. A, B, J, C, dan sebagainya. Ya, tadi udah kita sebutkan juga. Nah, sekarang kita lanjut ke yazma. Yaitu contoh kata yang berawalan huruf A, B, J, C, sampai Z. Ya, sampai Z. Sampai terakhir. Nah, contohnya di sini ada arkadash. Arkadash ada yang tahu artinya apa? Teman Abi. Teman. Teman. Oke. Baba.
Ayam. Ayah. Jewis. Kenari. Kenari. Oke, kenari ya. Jewis itu kacang-kacangan ya. Ya, sejenis kacang-kacangan kayak gitu. Yaitu kacang kenari. Terus cojuk. Anak. Anak kecil. Pelajaran. Oke. Pelajaran. Rumah. Rumah. Oke, satu-satu ya, satu-satu. Aku mau coba, aku mute dulu semuanya. Aku coba minta satu orang yang mau menjawab, coba resen. Oke, ada Mary Nur Hajijah. Coba, Fare apa? Fare artinya? Mary Nur Hajijah. Ya, silakan. Fare. Kak Mary. Oke, kalau nggak bisa, coba ke Nenti Pelita Rostianti. Fare, artinya apa, Kak? Tikus. Tikus. Ya. Fare itu tikus. Ya. Tapi, kalian tahu ini apa? Mouse ya. Mouse ini juga disebut dengan fare. Ya. Benda ini disebut dengan fare juga. Ya. Karena seperti tikus bentuknya, gitu. Karena kan dan pertama seperti tikus bentuknya, kedua ini bahasa Inggrisnya juga adalah mouse, yaitu tikus. Seperti itu. Oke, ghoul. Apa Kak Nanti? Gak tahu. Mawar. Mawar. Arch. Pohon. Pohon. Oke. Hawuj. Wortel. Azgara. Jaringan. Azgara. Jaringan A. Sedangkan azgara adalah tempat panggangan. Grill. Ya, grill itu. Panggangan ya. Bahasa Inggrisnya grill, benar. Panggangan. Seperti itu. Azgara. Sampai ada azgara kebab gitu kan. Ya, kebab yang dipanggang. Oke. Ish. Bisnis. Pekerjaan, oke, bisnis boleh ya, pekerjaan. Jilet. Pisau. Pisau cukur ya, pisau cukur untuk trash gitu, untuk jenggot, kumis dan sebagainya ya, pisau cukur. Pisau cukur. Oke, kalem. Pena. Ya. Pena ya. Kalau pensil apa, ada yang tahu? Apa bedanya pena sama pensil? Ada yang tahu? Sama-sama kalem nggak? Kalem ya. Pena adalah apa? Tuken mes, kalem. Sedangkan pensil, kursun, kalem. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalem. Ya, kalem ya. Ini nggak dibaca e, tapi dibaca e. Nah, ini. Oke, lale. Tulip. Ya, bunga tulip. Masa. Meja. Numara.
Nomor. 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 Otobus. Bis. Bus. Bis. Bis. Oke, oretmen. Oretmen. Murid. Guru. Para. Uang. 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 Mohon maaf sebentar. Bentar ya, ada. Mohon sebentar ya, 1 menit. Aku mau ngasih tahu. Tak mau. Oke, Abi. Shishe. Halo. Halo, halo. Tarik tahu. Alexis. Tolong kok dangdutan sih? Mohon maaf banget ya, mohon maaf. Oke, lanjut ya. Resim. Resim apa? Kamar. Foto. Gambar. Terus Sats. Rambut. 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 Oke. Sats adalah rambut. Terus ada lagi sishe. Botol. Botol. Iya. Tahta. Naik. Tahta adalah kayu ya, atau papan ya, atau papan. Papan. Bisa juga disebut papan tulis gitu. Ya, tahta itu kayu, papan, papan tulis juga bisa. Tapi biasanya kalau papan tulis itu ada yaze, ada tulisan yazenya. Yaze, se, seperti itu. Ya, papan tulis. Oke, ujrut ma. Layang. Nah, ya layang. Tahu kan? Oke. Terus kuku. Setrika. Setrika ya, atau kalau aku ngomongnya gosokan. Kosokan. Oke. Vazo. Pas bunga ya. Yemek. Makan. Makanan. Zaitin. Zaitun. Zaitun. Oke. Ya. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Lanjut, Abi. Oke, ada ya. Ini tolong kata-katanya dicatat dan dihafalkan, jangan sampai lupa ya, karena kosakata itu sangat penting ya. Kosakata itu istilahnya kalau dalam bahasa itu sangat penting. Ini apa? Ada yang tahu? Pensil. Iya, bahasa ininya apa? Kalem. Kalem. Ya, ini L ya, kalem. Ini asam. Masa. Ini silgi. Penghapus itu adalah silgi ya. Kalau ini ada yang bertanya, maaf Abi mau tanya, bedanya E sama E itu apa? Ya. Jadi E sama E itu sudah benar-benar jelas. Secara pengucapan itu sudah benar-benar jelas ya. Ya. Contoh. Kalau dalam bahasa Indonesia
huruf ini bisa disebut bisa disebut dengan huruf e. Tapi kalau dalam bahasa Turki, semua huruf itu sudah memiliki bunyinya tersendiri. Jadi huruf ini kita tidak bisa menyebut dengan huruf e, tapi ini menjadi e. Ya. Sedangkan untuk huruf e itu sudah dipisahkan dengan adanya penambahan huruf e ini. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ada ya. Huruf ini itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan huruf e atau e, tapi karena bahasa Turki adalah bahasa yang apa yang ditulis itu adalah yang diucapkan, maka dia memisahkan antara penyebutan huruf e sama e. Itu sudah dipisahkan, yaitu huruf ini kita sebut dengan e, sedangkan huruf ini kita sebut dengan e. Jadi nggak ada lagi tuh, kalau misalkan ini kita sebut kalem, nggak mungkin. Kalem itu nggak mungkin jadi kalem ini. Ya. Tapi kalem. Oke. Sedangkan ini apa? Coba kita ini ada yang tahu apa? Apa? Kape. Ya. Di sini kape ya. Kak, kenapa nggak disebut dengan huruf kapi? Kenapa? Karena dia tidak ada titiknya. Sedangkan kalau Oke. Sedangkan kalau yang ada titiknya itu baru kita sebut dengan i. Ya, kayak di sini ada kata silgi, ya. Ini udah jelas hurufnya adalah huruf i. Kalau yang nggak ada titik disebut dengan e. Bunyinya adalah e. Jadi bahasa Turki adalah bahasa apa yang ditulis itu yang disebutkan. Nggak mungkin ini menjadi kalem, ya. Kalau bahasa Indonesia kan masih bisa ya. Penulisan ini itu ada dua jenis penyebutan gitu. Ya, ada dua jenis suara e sama e, sedangkan bahasa Turki enggak. Semua huruf-huruf itu sudah memiliki bunyinya tersendiri. Seperti itu. Ini menjadi kalem, nggak mungkin kalem. Ini menjadi silgi, ya, nggak mungkin selge, nggak mungkin. Ini juga menjadi kape, pakai e, nggak mungkin kapi, seperti itu. Ya, untuk yang bertanya tadi. Bunyinya kayak lempernya e, ya. Itu ember ya, itu banyak yang menuliskan di kolom chat ya. Tuh. Oke. Kita lanjut. Sozluk. Ya, ini adalah sozluk. Ya, sozluk apa artinya? Kamus. Kamus. Ya, kumpulan kata. Ini tah. Ini Kitab. kitab. Ya, kitab, buku-buku. Ini apa? Daftar. Nah, apa bedanya sih Kak antara kitab sama daftar? Jadi kitab adalah buku cetak, ya. Buku misalnya kalau yang kayak gini, ya. Ini adalah kitab. Sedangkan buku tulis, ya, seperti kayak gini, buku tulis ini adalah daftar. Ya, beda ya, buku tulis sama buku cetak, ya, buku pelajaran. Itu sedangkan daftar adalah buku tulis. Seperti itu. Ini nacat, Canta. atau tas. Oke. Ini Bilgi saya. bilgi saya. Oke. Ya, atau komputer. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, aku anggap nggak ada ya. Jangan lupa dicatat dan dihafalkan ya. Kosakata penting. Ini apa? Araba, mobil. Ini
Bebek. Bebek ya. Bebek. Bebek itu bayi ya, bukan hewan. Bebek itu bayi ya. Oke, terus ini Bayi. Z, well. Cepel. Z, well. Penggaris. Ini Canta. Canta. Oke. Jadi canta ini baik tas punggung, mau tas tangan, mau tas selendang, itu disebutnya tetap canta ya. Oke. Terus ini Denis. Denis, laut artinya ya, laut. Tapi Denis itu artinya laut. Tapi biasa juga sering digunakan untuk menjadi nama orang laki-laki. Ya, Denis di Turki. Terus Elma. Oke, Elma. Apel. Ini Pendek. pendek ya. Pendek itu sejenis kacang-kacangan. Ya, kadang-kadang jujur aku kadang-kadang nggak tahu apa jenis kacang ini di Indonesia misalkan. Ada gitu kadang-kadang, oh aku tahu nih jenis buah-buahan yang di sini namanya pendek, ada yang namanya jewis, ada lagi yang lain sebagainya gitu ya. Ada yang pestek. Ya, aku tahu bentuknya pestek gimana, pendek gimana, tapi bahasa Indonesianya kadang nggak tahu. Ini apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu nggak kacang ini? Nggak tahu. Oke ya, yang penting pendek itu adalah sejenis kacang-kacangan yang bentuknya seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut ke gos. Ya, mata. Ya, mata, gos. Terus ini Halo. Hale adalah karpet. Tolong dicatat ya. Aku nggak bosan-bosan ngingetin, dicatat dan dihafal. Ini adalah Espanak. espanak. Oke, espanak adalah Bayam. bayam. Ya. Yang dimakan inek, sapi, inek. Ini Jeton. jeton. Ya, jeton itu adalah koin. Ya. Baik koin ya, apapun itu koin. Yang bentuknya koin itu disebut jeton. Terus Kopek. Oke. Oke ya, kopek. Terus ini Limon. limon. Terus limon ya lemon. Merdiven. Ya. Nah, merdiven adalah tangga. Ya, tangga. Ya, tangga itu baik yang tangga apa namanya? Tangga seperti ini, tangga di rumah ini disebut merdiven. Ada juga tangga yang emang biasa kita bisa dibawa kemana-mana, biasanya dari kayu atau dari besi, itu juga disebut merdiven ya, sama. Ya. Sama seperti di Indonesia. Ya. Keduanya disebut dengan merdiven. Terus ini Nar. ya. Ya, nar itu adalah sejenis buah yang bentuknya seperti ini ya. Delima ya. Ya, delima. Terus otobus. Otobus. Kok ini? Otobus. Ya. Terus ini Odek. ordek. Ordek apa? Bebek. Bebek. Oke, ini Portakal. Oke, portakal adalah jeruk. Ada lagi jeruk itu ada lagi ya, nama lain ada mandalina ya. Ya, apa sih Kak bedanya mandalina sama portakal? Kalau mandalina itu dia jenis jeruk yang agak kecil.
Ya, oke, mungkin aku tunjukin di web. Ya, supaya enggak ini. Mandalina. Nih. Mandalina itu adalah jenis jeruk yang seperti ini, yang agak kecil-kecil ya. Nih, seperti ini jeruknya. Ini mandalina. Ya. Jadi kan jeruk itu memiliki jenis-jenisnya ya. Nah, kalau jenis yang kayak gini di Turki disebut dengan mandalina. Sedangkan portakal yang seperti apa? Portakal itu seperti ini. Ah, beda. Ya, nih. Bentuknya lebih besar. Seperti itu. Oke, bisa di aku kurang tahu ya jenisnya apa. Cuma kalau aku ngelihat, oh ya, ini adalah portakal, ini adalah mandalina, itu bisa dibedakan langsung. Gitu. Ini apa? Radio. Oke, radio. Terus ini saat ya. Baik jam tangan atau jam dinding itu disebutnya saat ya. Tapi ada yang nyebut el saati, ada yang duar saati. Ya. Ini Syemsiye. Syemsiye. Oke, payung. Ini Tabuk. Ya, ini Ucap. ucak. Oke ya, ucak. Terus ini uzum. Ini Bazu. bazo. Ini Yıldız. 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 Ya, yıldız, bintang. Zurafa. Zurafa. Ya, zurafa. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tanya. Hai Rabi. Oke, silakan. Kalau yang Merdiven kan tadi tangga ya. Kalau misalnya kalau eskalator itu termasuk Merdiven juga nggak sebutnya? Iya sih. Tetap Merdiven. Gitu sih. Oke, bisa ederim. Ada Abi lagi yang mau nanya. Oke, silakan. Kalau tadi kan karpet itu halo, kalau sejadah apa? Yes. Ini karpet adalah hale, sejadah tetap sejadah. Ya. Sejadah gitu sejadah. Ya pakai sejadah gitu. Ya. Sama Nabi, makasih. Jadi kalau hale kan karpet ya, yang biasanya ya untuk di rumah gitu. Di ruang tengah, di mana-mana gitu. Kalau di Turki di setiap rumah biasanya menggunakan hale. Menggunakan karpet ya. Oke, kalau sejadah kan untuk sholat itu beda ya, dan penyebutannya emang sejadah gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Hai Rabi. Oke, ini mungkin ini untuk materi kita selanjutnya ya, untuk minggu depan ya, untuk unit 1 yang C. Apa ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau nggak ada yang mau bertanya, ini aku kirimkan link bagi yang belum masuk grup WA boleh diisi. Tapi kalau misalkan yang udah masuk grup WA nggak perlu mengisi lagi, nggak apa-apa. Ya. Ini adalah untuk yang mau masuk grup WA. Karena seperti yang aku janjikan, kedepannya kita akan berinteraksi di grup WA.
tidak lagi di grup Telegram, karena grup Telegram akan menjadi kembali ke fungsi awal, yaitu untuk sharing tentang Turki dan keturkian. Nah, untuk materi-materi nanti bakal kita sampaikan di grup WA. Dan kalau ada yang mau bertanya, silahkan di grup WA untuk bertanya tentang belajar bahasa Turki. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi ya dia udah masuk grup WA nggak usah isi link lagi kan? Tidak perlu ya, karena sudah ada di grup WA. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ada saran dan kritik, silahkan ngisi gitu. Ya, karena di sini aku juga cantumkan saran dan kritik. Ya, kalau misalkan kalian mau ngasih saran dan kritik gitu. Oke, ini udah ada langsung ada 8 tanggapan ya. Oke. Yuk, apalagi sekarang ada yang mau bertanya? Nanti ya silakan. Mau tanya, kalau misalkan tas itu ada bedanya nggak? Kayak tas sekolah, tas tenteng gitu, Bi. Apa sama aja? Sebetulnya seluruhnya disebut dengan canta, tapi sama seperti di Indonesia mungkin ya. Kayak misalkan tas punggung gitu kan, itu disebutnya set cantase. Terus ada L cantase ya, tas tangan seperti itu. Jadi canta itu tas, tapi kalau misalkan yang punggung itu kita nyebut canta doang itu juga orang Turki bakal ngerti. Tapi kalau misalkan kita sebutkan set cantase itu sudah pasti adalah bentuknya adalah tas punggung seperti itu. Ada lagi L cantase, L ada artinya tangan, canta tas, jadi tas tangan. Yang ini disebut, yang kuning ini itu disebut L cantase, seperti itu ya. Oke, bisa dimengerti Kak? Tesyukur ederim. Rija ederim. Tapi link di atas untuk grup WA bukan? Yap, ya. Link ini bagi yang belum masuk grup WA dan ingin serius belajar di situ. Silakan isi. Bagi yang belum masuk grup WA, ya. Bagi yang sudah masuk grup WA tidak perlu mengisi, tidak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini alhamdulillah ya, ada sekitar 80 orang yang hadir hari ini. Subhanallah. Oke, kalau nggak ada mungkin kita materi kita sampai sini untuk hari ini. Nanti aku bakal kirimkan PR di grup WA ya. Nanti bakal ada PR untuk kalian dan PR tersebut akan aku share di grup WA. Oleh karena itu, jangan sampai kalian nggak masuk grup WA kalau kalian ingin mengetahui PR-nya apa. Amin. Oke. Abi, nanti Zoom ini bisa dilihat di mana? Oh ya, insya Allah kita Zoom ini kita rekam dan kita masukkan ke dalam YouTube official kita, yaitu Budaya dan Bahasa Turki, nama YouTube-nya. Ya, di YouTube Budaya dan Bahasa Turki. Nanti di sana ada. Ya, atau YouTube BBT. Akhirnya ada Dev. Oke, ya. Semangat. Izin live Abi oke ya. Bagi kalian yang ini, aku akhirin dulu ya. Mungkin aku tutup kelas hari ini. Gua Iqbal Lutfi, guru surus.
Urus-urus, teseker ada Dari mabi. udah jadi mabi. Urus-urus abi. Urus abi. Urus-urus, Terus urus-urus. Terus. Urus-urus. Urus-urus.